49. Yang menciptakan Tuhan Yesus siapa, Mbak? Dia itu turun dari surga kan, ceritanya begini ya saudaraku. Bagi Anda yang belum tahu ini inkarnasi ini seperti apa, nah Tuhan Yesus itu kan berinkarnasi dari surga. Di surga itu kan ada 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah Allah Bapa ini yang ada di kerajaan surga ini ya, rohnya itu Bapak Ibu adalah manusia pertama, kan namanya Allah Bapa kan. Nah itu Adam pertama, Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Nah itu jadi Adam, terus pasangannya Hawa, manusia pertama. Terus dari keturunan Adam dan Hawa ini lahirlah Tuhan Yesus Kristus dari keturunan tunas Daud 2000 tahun yang lalu. Karena keturunan Bapa Yahweh itu sendiri beranak cucu di muka bumi ini kan, Adam dan Hawa itu telah jatuh dalam dosa. Nah terus yang bertebus itu adalah anak. Ya, sudah mengerti sampai sini. Terus itu Tuhan, statusnya itu Tuhan ya, statusnya Tuhan. Terus turun ke bumi, inkarnasi harus dong pakai seorang ibu yang bernama Maria. Nah Maria ini untuk menjalankan misi Tuhan ini kan harus dia dibantu oleh Yusuf. Tidak mungkin dong dia di dunia ini seorang diri mengandung terus tengah mati, masih gadis perawan terus mengandung Tuhan Yesus, kan harus ada bantuan ya, itu Yusuf. Itu penyamaran Bapak Ibu supaya bisa dikatakan bahwa anak ini punya ayah. Nah padahal itu hamil daripada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tiba-tiba datang masuk di perut, ya itu hamil. Nah hamil tiba-tiba itu mengandungnya dari roh ya, baru Tuhan itu jadi manusia, inkarnasi ambil tubuh manusia. Nah terus Tuhan Yesus tidak menikah, hidup suci, hidup kudus untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah itu di 2000 tahun yang lalu itu kan yang Mbak bunuh pasal bukan Tuhan Yesus itu kan dari Roma, Italia. Dulu namanya Kekaisaran Romawi, sekarang itu Vatikan. Nah mengapa Italia, Roma ini, Vatikan ini memegang tongkat Illuminati? Ya lihat saja tongkatnya ular. Mempelai itu dulu tidak perhatikan itu. Mempelai itu cuma berkelana saja, rohnya mempelai ini bertugas tengah malam. Terus munculnya di dunia nyata ini nanti pagi pulangnya. Nah, mempelai berkelana tuh, Bapak Ibu tahu berkelana? Nah, berkelana rohnya mempelai ini, entahkah itu rohku atau dengan tubuhku pergi di Italia, Roma sana. Saya ini pergi berperang, Bapak Ibu, sementara berperang, tiba-tiba saya ini kesasar di Roma, Italia sana. Nah, terus saya lihatlah di tongkatnya itu yang pakai topi, Bapak Ibu, ya, ada kingkong yang besar, tinggi, hitam di atas tongkatnya itu yang dia pegang-pegang itu. Nah terus saya tanya di alam roh, saya kan belum tahu ini ceritanya. Nah saya ini lagi berperang nih di alam roh nih ceritanya ya, ceritanya ini bukan halu ini. Tante di sini bukan halu tante, ini cerita betul sayang ya. Dengar tante pecerita ini ya, jangan lagi kalian bilang halu lagi tante di sini. Buat cerita setengah malam halu lagi, ini cerita betul sayang, ini bukan cerita dongeng ya, ini cerita betul di alam roh ya. Tante ini berkelana ceritanya ya, berperang di alam roh. Nah terus tengah-tengah malam kan Tante Pero ini baru tak kembali pagi-paginya, capek sangat lelah, terus sakit Tante selama 1 minggu ya. Tante sakit ini, bunda ya, kalian panggil Tante bunda sama saja ya. Nah terus pulangnya di tubuh ini sadar kemari saya sudah pagi. Nah saya dapati tubuh saya ini sangat lemah karena habis berperang semalamnya dengan si kingkong. Nah kingkong Bapak Ibu, nah makanya muncul di
video yang lalu itu, yang 3 tahun yang lalu itu, ketika tante berkelana di alam roh, tante dapat itu tongkat Illuminati. Kan tante ini di sana, bunda ini ya, bunda ya, bunda ini kan bakejar, yang mana ini Lucifer ini. Jadi bunda ini bakejar Lucifer, setan. Nah, tuh tembusnya di sana, saudaraku. Nah, itu ingatkan. Bukan Yuni, malaikat Tuhan juga ini, malaikat puji-pujian. Iya, kok jadi kingkong, Bun? Iya, kingkong sayang. Nah, mempelai itu kejar setan, kok yang didapat kingkong. Haleluya. Ini Bapak Ibu, tonton mempelai. Banyak sudah yang masuk ini, yang menonton ini ya, lumayan Bapak Ibu ya. Mempelai hitung saja di dalam dunia nyata. Halo, shalom. Semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa tersebutkan namanya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada. Ya, King of the Kings, ya, hormat ya Bapak Ibu, roh Tuhan Yesus Kristus. Ya, malaikat Tuhan ini Bapak Ibu yang menyelamatkan mempelai. Jepang gampang 7, Indonesia mau gempa berapa skala Richter? Skala Richter. Jepang gempa 7, Indonesia maunya berapa katanya gempanya, mintanya berapa katanya, mintanya berapa skala Richter, skala berapa magnitudo gitu, tanya Tuhan Yesus dari hati ke hati ya. Ini malaikat Tuhan sendiri Bapak Ibu yang membantu mempelai untuk diselamatkan. Nah, seperti itu. Jadi lanjut ya cerita yang tadi. Jadi sobanya ini Bapak Ibu ya, mempelai skor ke atas. Jadi Bapak Ibu dengar dulu Bunda cerita ini ya dari awal ya. Nah, mempelai ini kan berperang di alam roh kan, mempelai bawa pedang, mempelai bawa cambukan api di tangan, terus mempelai pemuka ini bagaikan cahaya kilat dari timur ke barat menyambar Bapak Ibu. Jadi mempelai sangat bersinar di sana. Naik kuda Bapak Ibu, mempelai kuda itu agak-agak coklat, hitam-hitam ke hitam-hitaman. Coklat ke hitam-hitaman seperti emas-emas begitu. Nah, terus mempelai sepatu ini sepatu emas. Jadi sepatu bot tapi emas. Terus mempelai gambarkan dulu mempelai sosok ini di alam roh ya. Mempelai topi ini semua tertutup. Cuma yang dapat lihat mata. Terus di sini ada salib mengkilap, di kepala ada salib mengkilap. Makanya di dahi mempelai ini ada materai salib, materai ilahi Bapak Ibu ini yang bersinar-sinar. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Jadi mempelai ini manusia cahaya. Jadi kalau mempelai berjalan di dunia nyata, orang-orang lihat mempelai ini terbang. Padahal mempelai jalan di tanah loh. Nah, seperti ini sosok mempelai di alam roh. Bapak Ibu tidak akan mengenali saya karena saya cahaya. Sumber cahaya itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk menerangi dunia ini. Nah, terus tinggi profil 3,5 meter. Sangat tinggi dan badan saya berapi, penuh api. Badan saya dari ujung kaki sampai kepala itu api. Nah, jadi kalau orang yang melihat saya yang dari ilmu kebatinan, rogo sukmo, yang ilmu tingkat-tingkat tinggi, bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan ilmu tingkat tinggi. Saya sangat bercahaya, rumah saya pun sangat bercahaya, diliputi dengan 5 tanda. Ada salib, ada pedang roh, ada malaikat Tuhan, ada api, dan ada tiang awan dan tiang api. Nah, itu yang mereka melihat di rumah saya ini, satu-satunya loh. Ya, jadi seperti itu kata daripada Rogo Sukmo. Ya, mereka menelpon saya, memberitahukan. Nah, seperti itu kan mereka berjalan di siang hari, jalan di maghrib, jalan juga mereka di jam 12 malam, jalan juga mereka cari itu rumah-rumah bercahaya. Nah, seperti itu pasti mereka akan tahu. Nah, sudah kan, karena tadi ada yang bertanya, ya, tante ini siapa? Nah, saya katakan ya profil saya. Nah, saya malaikat pemburu setan. Jadi bunda ini, ya tante ini malaikat pemburu setan.
Dulu setan yang buru saya, sekarang saya yang buru setan. Gantian kita baku-baku kejar di alam roh. Haleluya. Jadi pada saat Bunda ini berkelana, dengar Bunda bercerita, dengar supaya paham ya, supaya tidak bertanya ya. Pada saat Bunda berkelana di alam roh, ya 3 tahun yang lalu, ada yang masih ingat ya kesaksian Bunda pada saat itu ya, ketika Bunda berkelana ini di alam roh, tibalah mempelai di Italia Roma. Mempelai tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Awal-awalnya mempelai cuma berburu setan, ya berperang terus melawan setan. Mempelai lihat, ngapain orang ini? Nah, ternyata sangat berbau busuk di situ. Nah, terus mempelai lihat nih di tongkatnya si ular ini, ternyata ada kingkong di situ lagi duduk di tongkatnya Illuminati ini. Ada kingkong berbulu tubuh besar. Langsung saya lawan Bapak Ibu, tang tung, cakar itu kingkong. Mereka lagi menyembah itu asap-asap pedupaan mistik. Terus mempelai tendanglah si ikan paus ini dari belakang, tang. Di alam roh ini ceritanya ya, berkelananya Bunda di alam roh seperti itu. Mempelai tendang, tang, dari belakang, langsung berperang, tang. Terus sudah keok. Nah, terus sampai di dunia nyata, besok paginya mempelai sakit kembali ke tubuh itu roh yang habis berperang semalam. Tembusnya pagi, sakitlah mempelai 1 minggu. Nah, 1 minggu sakit mempelai, tidak bisa bangun. Terus mempelai itu lemah sekali, mempelai punya badan, tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri, pokoknya lemah sekali, kayak takura semua tenaga Bapak Ibu ya. Nah, mempelai setelah kuat-kuat, mempelai saksikanlah di YouTube, di dunia nyata itu. Kesaksiannya mempelai itu dari alam roh, mempelai bawa ke dunia nyata. Mempelai ini ketemu dengan tongkat Illuminati loh, di sana, di Vatikan sana, di Roma sana. Nah, terus kan mempelai bersaksi itu apa yang mempelai lihat di alam roh, tidak ditahu Bapak Ibu. Mereka keberatan dengan kesaksian mempelai, dihujat satu dunia mempelai. Bunda dihujat sayang, Bunda dihina sayang, sampai Bunda topi orang kata-katain, topi murahan, segala rupa orang hina.